Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Pada suatu malam yang mencekam, angin di kaki gunung Selamat berhembus begitu kencang. Desa kecil di bawah gunung itu dikenal dengan keheningan yang aneh, seolah waktu berjalan begitu lambat. Namun, di balik ketenangan itu, ada satu cerita yang tidak pernah lekang oleh waktu. Sebuah legenda yang sering didengar oleh orang-orang tua, namun jarang berani diceritakan kepada orang muda. Salah satunya adalah cerita tentang tebing Gunung Selamat, tempat yang terlarang dan sering dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Dulu, menurut cerita orang-orang tua di desa, ada seorang pemuda bernama Jaka yang tinggal di salah satu rumah paling terpencil di desa itu. Jaka dikenal sebagai pemuda yang pemberani. Ia tak takut pada apapun, bahkan ketika semua orang takut mendekati tebing Gunung Selamat yang terkenal angker itu. Setiap kali ada orang yang hilang di sekitar sana, mereka selalu menyebut tebing itu sebagai tempat yang terkutuk. Suatu hari, Jaka merasa penasaran. Dia mendengar banyak cerita tentang suara aneh yang terdengar dari sana, suara tangisan, teriakan, bahkan bisikan yang seolah memanggil-manggil. Ketika ia mendatangi orang tua di desa untuk meminta penjelasan, mereka hanya memperingatkannya dengan wajah serius. "Jangan coba-coba mendekati tebing itu, Nak. Ada sesuatu yang tak kasat mata di sana," kata mereka dengan tegas. Namun, Jaka tak mengindahkan peringatan itu. Suatu malam, ia memutuskan untuk berangkat ke sana. Dengan membawa senter dan bekal secukupnya, ia berjalan menyusuri jalan setapak yang menanjak menuju puncak gunung. Di tengah perjalanan, udara semakin dingin dan suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, angin berhenti sejenak dan hanya terdengar suara langkah Jaka yang semakin berat. Ia mulai merasa ada yang aneh. Sesekali ia merasa seperti diawasi. Dari balik pepohonan, ia melihat bayangan yang bergerak dengan cepat. Jaka mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya histeria semata. Namun, semakin mendekat ke tebing, perasaan takut itu semakin kuat. Di sebuah tempat yang sunyi, tiba-tiba ia mendengar suara perempuan menangis. Jaka mencoba mencari sumber suara itu. Semakin lama semakin mendekat, sampai akhirnya ia melihat sosok seorang wanita muda yang mengenakan pakaian putih dengan rambut panjang yang terurai. "Kenapa kau menangis?" tanya Jaka, berusaha menghapus rasa takutnya. Wanita itu menoleh. Matanya kosong, tak ada kehidupan di sana, hanya sebuah tatapan kosong yang menembus hingga ke lubuk hati. "Jangan mendekat," jawab wanita itu dengan suara serak, "karena mereka akan datang." Tiba-tiba, suara-suara dari hutan semakin keras, terdengar seperti langkah kaki yang semakin mendekat. Jaka merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Wanita itu melangkah mundur perlahan, menyatu dengan kegelapan, dan hilang begitu saja. Tanpa pikir panjang, Jaka berlari menjauh, melintasi jalan setapak yang kini terasa sangat gelap dan panjang. Suara langkah kaki di belakangnya semakin jelas, dan ia merasa seolah ada sesuatu yang mengejarnya. Hanya suara napasnya yang terdengar keras dalam telinga. Hingga akhirnya, Jaka mencapai sebuah jurang, sebuah tempat yang sangat tinggi dan terjal di pinggir tebing Gunung Selamat. Ketika ia menoleh, bayangan hitam muncul dari kegelapan. Sosok-sosok yang bergerak cepat mengepungnya. Semua rasa takut, cemas, dan kebingungannya pun mendorongnya untuk melompat. Namun, tepat sebelum ia melompat, wanita tadi muncul kembali, memegang tangan Jaka. "Jangan lari," katanya dengan suara yang lebih dalam dan menggema, "mereka akan menjemputmu. Di sini tak ada jalan keluar." Wanita itu menatap Jaka dengan tatapan yang semakin menakutkan. Jaka menatapnya dengan takut, tubuhnya kaku, tak bisa bergerak.
Ia hanya bisa merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Sekali lagi, suara langkah kaki itu semakin mendekat. Namun, anehnya, suara itu terdengar seperti suara orang yang sudah lama meninggal. "Jaka," terdengar suara keras, "kamu akan ikut kami." Seketika itu, wanita itu menghilang, dan bayangan-bayangan gelap mulai merayap ke arah Jaka. Hanya ada satu pilihan bagi Jaka, bertahan atau menyerah. Di pagi hari, ketika desa kembali hening, tubuh Jaka ditemukan tergantung di sebuah pohon besar, dengan ekspresi wajah yang tak bisa dijelaskan, seperti tengah ketakutan luar biasa. Namun, apa yang paling aneh adalah, dari tubuh Jaka mengalir darah hitam pekat, bukan darah merah biasa. Orang-orang di desa mulai mengingat kembali cerita-cerita yang telah lama dilupakan. Mereka percaya bahwa itu adalah kutukan dari tebing Gunung Selamat yang tak pernah bisa terlepas dari dunia lain. Orang-orang yang berani mendekat, seperti Jaka, akan selalu kembali dengan kisah yang mengerikan, atau bahkan tak kembali sama sekali. Sejak kejadian itu, desa itu tak lagi menjadi tempat yang tenang. Banyak yang mulai mendengar bisikan-bisikan aneh dari arah gunung. Bahkan ada yang mengatakan, di malam tertentu, jika seseorang berjalan sendirian melewati jalan setapak itu, mereka akan mendengar suara tangisan seorang perempuan dan bayangan-bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Hingga kini, cerita tentang tebing Gunung Selamat masih menjadi peringatan bagi setiap orang yang ingin menguji keberanian mereka. Karena tak ada yang tahu siapa atau apa yang sebenarnya menunggu di balik kegelapan sana.